Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kita kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, berkat kasih karunia-Mu dalam hidup kami sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan buat kekuatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Pemeliharaan yang begitu sempurna Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan saat ini kami ingin belajar firman-Mu. Biarlah Tuhan tolong kami supaya kami dapat memahami akan kebenaran firman-Mu, supaya dapat menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami semuanya, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema melayani dengan kekuatan roh. Melayani dengan kekuatan roh, yang kita akan baca firman Tuhan di dalam Sakaria pasalnya yang keempat. Sakaria pasalnya yang keempat, ya, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Sakaria pasalnya yang keempat, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-14. Dan kita baca satu ayat dulu. Dan ayat ini sangat terkenal sekali, ya, dalam ayatnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-6 berkata begini: maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ayat ini sangat terkenal, ya. Bukan dengan kuatku, bukan dengan gagahku, tetapi dengan roh Tuhan. Nah, bagaimana hari-hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, melayani Tuhan? Ya, hidup ini adalah sebuah pelayanan. Ketika kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, maka kita memuliakan nama Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita melayani Tuhan, ya, mengerjakan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan dengan kekuatan roh Allah. Dengan kekuatan roh Allah. Nah, pembacaan kita Sakaria pasal yang keempat ini, ya, dilatar belakangi dengan bagaimana orang Israel pada waktu itu yang belum lama pulang dari pembuangan, ya, dan mereka harus membangun bait Allah, dan bait Allah itu harus dibangun supaya semua aktivitas ibadah mereka berjalan
dengan baik, berjalan kembali. Karena sudah puluhan tahun, ya, ketika mereka ada di pembuangan sekitar 70-an tahun di sana, dan mereka kembali ke Yerusalem, dan mereka harus membangun bait Allah supaya mereka mengadakan lagi aktivitas-aktivitas, upacara-upacara peribadatan mereka kepada Tuhan. Namun ketika mereka membangun bait Allah, mereka mengalami kendala. Pembangunan bait Allah itu terhenti. Sehingga Bapak Ibu Saudara, melalui Nabi Zakaria juga bersama dengan Nabi Hagai, mendorong orang Israel atau umat Tuhan untuk melanjutkan pembangunan pada waktu itu. Memang ketika mereka membangun pada waktu itu, tentu mereka mengalami kesulitan. Bayangkan saja ketika mereka baru pulang dari pembuangan dan mereka baru menatah kehidupan mereka di semua bidang aspek kehidupan mereka. Mereka belum menjadi bangsa yang mapan, ya. Tentu ketika mau membangun bait Allah ini, mereka mengalami kesulitan. Mereka mengalami kesulitan sehingga terbengkalai, saudara. Dan melalui Nabi Zakaria, Hagai juga mendorong supaya pembangunan ini harus dilanjutkan. Padahal mereka umat-umat Tuhan, orang Israel pada waktu juga sebenarnya mereka sudah membangun rumah-rumah mereka. Nah, sudah waktunya mereka harus membangun bait Allah. Nah, di dalam Alkitab Kisah, khususnya kitab Zakaria ini, dan juga ada kitab Hagai, di situ ada tokoh-tokoh yang penting. Selain Zakaria, ya, di situ ada tokoh yang bernama Zerubabel. Zerubabel ini sebagai pemimpin politik pada waktu itu bagi orang Israel pada waktu itu, dan di situ ada Yosua sebagai imam besar, sebagai pemimpin rohani pada waktu itu. Mereka harus bersama-sama dengan semua orang Israel untuk mengerjakan pekerjaan besar, yaitu membangun bait Allah. Tentu ini sebuah pekerjaan yang tidak mudah. Tentu ini sebuah pelayanan yang tidak mudah. Oleh sebab itu, saudara, datanglah firman Tuhan kepada mereka di tengah-tengah kesulitan mereka untuk melaksanakan pembangunan ini. Mungkin seperti misalnya Zerubabel misalnya, mungkin mengalami rasa pesimis untuk membangun. Oleh sebab dia harus menguatkan hatinya dan melaksanakan pekerjaan yang besar ini. Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu firman Tuhan berkata, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Artinya bahwa mengerjakan pekerjaan Tuhan bukan mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan kekuatan roh Allah, melayani, mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan kekuatan roh, bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Memang pada waktu itu, saudara, dilihat dari kekuatan mereka, mereka belum memiliki kekuatan yang besar, sehingga untuk mengerjakan, untuk membangun bait Allah, mereka mengalami kesulitan. Oleh sebab itu datang firman Tuhan bahwa bukan dengan keperkasaan, bukan dengan roh, dengan kekuatan mereka, tetapi dengan kekuatan Allah, melainkan dengan rohku, kata firman Tuhan. Sehingga keberhasilan dalam pekerjaan Tuhan sebenarnya itu terletak kepada kekuatan roh. Apabila setiap umat-umatnya, setiap hamba-hambanya, setiap anak-anaknya mengandalkan roh Allah, ada kekuatan roh Allah, yakin dan pasti bahwa mengalami sebuah keberhasilan. Oleh sebab itu di dalam firman Tuhan ini, mari kita belajar untuk melayani dengan kekuatan roh, bukan dengan kekuatan kita, bukan mengandalkan kemampuan kita. Apalagi, saudara, kemampuan kita sangat terbatas. Oleh sebab itu, mari kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan dengan kekuatan roh. Karena bukan dengan kekuatan
kekuatan, bukan dengan keperkasaan kita, tetapi dengan kekuatan Roh Allah. Nah, apabila kita melayani dengan kekuatan Roh, apabila kita mengerjakan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan itu dengan kekuatan Roh, maka ada hal-hal yang dahsyat, ada hal-hal yang luar biasa yang akan terjadi dalam hidup kita bersama dengan Tuhan ketika kita melayani Tuhan, ketika kita mengerjakan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam ayatnya yang ke-7a, ya, ayat 7a di dalam Sakaria pasal 4 ayat 7a, di situ dikatakan begini: siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Luar biasa, saudara. Ketika Tuhan berkata, bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan keperkasaanmu, tetapi dengan kekuatan Roh Tuhan, oleh Roh Tuhan, maka apa yang terjadi, saudara? Yang pertama, ya, mampu mengatasi tantangan, rintangan, kendala apapun. Kalau kita mengerjakan segala sesuatu dalam pekerjaan Tuhan, apapun yang kita kerjakan yang berkenan kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, maka kita akan mampu untuk mengatasi tantangan yang ada di depan kita, yang kita alami, yang kita hadapi, saudara. Mengerjakan sesuatu dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan, itu kadang-kala memang ada tantangan, kadang-kala ada rintangan, baik tantangan dari luar maupun dari dalam. Tetapi saudaraku yang kekasih, dengan kekuatan Roh, saudara, kita akan mampu mengatasi tantangan. Seperti yang firman Tuhan katakan, siapakah engkau gunung yang besar? Wah, gunung yang besar, gunung yang besar, di depan Zerubabel engkau menjadi tanah yang rata. Artinya, tantangan sebesar gunung itu pun akan dihadapi, akan diatasi. Dan firman Tuhan akan menjadi rata. Kenapa? Karena melayani, mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan kekuatan Roh, bukan dengan kekuatan kita sebagai manusia. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, seperti ada lagu pujian yang berkata, bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohku, kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohku, kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung ini disingkirkan, gunung tinggi diratakan, kata Tuhan, oleh Rohku, kata Tuhan. Nah, saudara, begitu kan lagu pujiannya, ya. Nah, saudaraku yang kasih, betul lagu pujian yang berkati, lagu pujian lama, tapi lagu ini diambil dari Sakaria pasal yang kembali. Bukan dengan kuat kita, bukan dengan gagah kita, tetapi dengan Roh Tuhan, saudara. Ketika kita menghadapi tantangan dengan kekuatan kemampuan kita, kita mungkin tidak dapat berbuat apa-apa, saudara. Kadang-kadang kita berada dalam satu titik di mana kita tidak berdaya lagi. Bahkan mungkin kita bisa bangkit lagi, saudara. Oleh sebab itu memang kita harus, ya, melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan dengan kekuatan Roh. Kenapa? Kalau kita mengerjakan segala sesuatu dengan kekuatan Roh, maka kita akan mampu mengatasi tantangan. Tantangan mungkin sebesar gunung itu, tetapi dengan kekuatan Roh kita mampu mengatasi tantangan. Saudara, yang pertama, bahwa kalau kita melayani, mengerjakan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan dengan kekuatan Roh, maka kita akan mampu mengatasi tantangan. Nah, yang kedua, ya, yang kedua kita coba lihat di dalam
konteks jauh yang masih sama ya dengan Sakaria ini di dalam kitab Hagai pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-14. Ya. Nah, firman Tuhan juga ditujukan kepada Zerubabel, kepada Yosua, imam besar, dan kepada semua bangsa. Supaya apa? Dalam firman Tuhan berkata bahwa Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel, ya, Yosua dan bangsa itu. Artinya, saudara, kalau mereka mengerjakan segala sesuatu dengan kekuatan roh, maka ada semangat roh yang menyala-nyala. Mereka memiliki semangat yang menyala-nyala. Saudara, pada waktu itu sebenarnya mereka kehilangan gairah, mereka kehilangan semangat untuk membangun bait Allah yang sudah terbengkalai, yang sudah terhenti pembangunannya karena mereka memiliki keterbatasan. Nah, saudaraku, kalau mereka mengerjakan itu dengan kekuatan roh, seperti firman Tuhan katakan, bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan keperkasaanmu, tetapi oleh roh Tuhan, maka saudara, mereka akan diberikan semangat yang menyala-nyala. Seperti yang firman Tuhan katakan, Tuhan akan menggerakkan semangat, Tuhan akan membangkitkan semangat mereka, sehingga ada sebuah kekuatan yang besar. Memang Alkitab berkata, saudara, kalau kita tawar hati, kalau kita kehilangan gairah, kehilangan semangat, maka kecillah kekuatan kita. Tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan. Hari-hari ini banyak orang ketika melayani Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan, mulai kehilangan gairah, mulai kehilangan semangat. Mungkin karena ada tantangan, mungkin karena ada persoalan, mungkin karena ada masalah. Saat ini saudara, kita harus bangkit, mengerjakan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan roh Allah. Sehingga ada semangat, ada gairah yang membara dalam hidup kita. Seperti yang firman Tuhan katakan di dalam kitab Roma, di situ dikatakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan melayani Tuhan. Kenapa? Karena untuk melayani Tuhan, untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, apalagi pekerjaan Tuhan yang besar, dibutuhkan gairah, dibutuhkan semangat yang menyala-nyala. Dan Tuhan akan memberikan semangat yang menyala-nyala itu. Tuhan akan menggerakkan semangat kita. Oleh sebab itu, ketika kita melayani, mengerjakan pekerjaan Tuhan, mungkin pekerjaan Tuhan yang besar, dengan kekuatan roh Tuhan, maka ada semangat yang besar juga. Ada roh yang menyala-nyala di dalam hidup kita. Dan biarlah saudara, hari-hari ini kita mau mengerjakan segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, bukan dengan kekuatan keperkasaan kita, tetapi dengan kekuatan roh. Kenapa? Karena kalau ada kekuatan roh, maka ada semangat yang menyala-nyala. Kita ingat bagaimana ketika murid-murid Tuhan, mereka dipenuhi dengan roh Allah, mereka melayani dengan kekuatan roh Allah. Mereka memiliki gairah, mereka memiliki semangat. Sekalipun mereka mengalami tekanan, mereka mengalami tantangan, bahkan penderitaan yang sangat luar biasa, tapi mereka tidak berhenti untuk memberitakan firman Allah, memberitakan Injil kepada semua orang. Kenapa? Karena ada kekuatan roh di dalam hidup mereka, sehingga semangat mereka menyala-nyala. Kalau kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, bahkan mengerjakan segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan dengan kekuatan roh, maka kita akan memiliki semangat yang menyala-nyala. Saudara, yang ketiga, saudara, kalau kita mengerjakan segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan dengan kekuatan roh, maka yang terjadi adalah di dalam ayat yang ke-9a, kalau kita baca ayat 9a di dalam Sakaria pasal 4 itu, ayat yang ke-9a, di situ dikatakan bahwa ayat firman Tuhan berkata, tangan Zerubabel
telah meletakkan dasar rumah ini. Rumah ini yang dimaksudkan adalah Bait Allah, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Artinya apa? Ketika kita melayani, mengerjakan pekerjaan Tuhan, mungkin pekerjaan Tuhan itu besar sekalipun, dengan kekuatan roh, maka kita akan mampu menyelesaikan pekerjaan pelayanan dengan baik. Seperti yang terjadi di dalam kehidupan Zerubabel. Saudara, pembangunan Bait Allah yang mungkin dikenal juga Bait Allah Zerubabel itu, memang bangunannya tidak terlalu mewah dibandingkan dengan Bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Bahkan mungkin setelah itu dibangun oleh Herodes. Ya, tidak terlalu mewah. Tetapi kita tahu bagaimana keadaan situasi kondisi umat Tuhan pada waktu itu. Mereka baru pulang dari pembuangan dan mereka mulai menata kehidupan mereka kembali. Sehingga memang ketika mereka membangun Bait Allah ini tidak mudah, saudara. Ada banyak tantangan, ada banyak rintangan. Oleh sebab ketika mereka menyelesaikan dengan luar biasa, dengan baik, saudara. Itu kenapa? Itu karena pertolongan Tuhan dengan kekuatan roh, bukan dengan kekuatan mereka, bukan dengan keperkasaan mereka. Oleh sebab itu kan firman Tuhan berkata, tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Saudara, akhirnya umat Tuhan dapat membangun Bait Allah itu. Kenapa? Karena bukan dengan kekuatan dan keperkasaanmu, kata Tuhan, tetapi dengan rohku, kata Tuhan. Dan dengan kekuatan roh, maka kita mampu menyelesaikan pekerjaan pelayanan kita dengan baik. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hari-hari ini mari kita mengandalkan kekuatan roh, mengandalkan kekuatan Allah, bukan mengandalkan kemampuan kita. Karena firman Tuhan berkata, bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan keperkasaanmu, tetapi dengan rohku, kata Tuhan. Sehingga saudaraku, sekalipun pekerjaan yang ada di hadapan kita mungkin pekerjaan yang besar, mungkin juga di hadapan kita ada banyak tantangan yang kita hadapi, ada rintangan yang kita hadapi. Tapi karena kita mengerjakan segala sesuatu itu, melayani Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan kekuatan roh, maka yang pertama, kita akan mampu mengatasi semua tantangan itu. Kita akan mampu mengatasi semua tantangan itu. Dan kalau kita mengerjakan dengan kekuatan roh, maka saudaraku yang kasih, Tuhan akan selalu memberikan kita semangat. Tuhan akan selalu memberikan kita gairah. Dan semangat dan gairah itu sangat penting untuk kita mengerjakan pekerjaan Tuhan yang besar. Dan kalau kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan dengan kekuatan roh, maka kita akan mampu menyelesaikan pekerjaan pelayanan itu dengan baik. Kenapa? Karena kekuatan roh yang ada di dalam hidup kita. Saya kalau kita percaya, bersama dengan Tuhan, bersama dengan roh Allah, kita akan mampu mengatasi semuanya. Bersama dengan Tuhan, bersama dengan roh Allah, kita akan mampu menyelesaikan pekerjaan Tuhan dengan baik. Dan nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Dengan apa kita mengerjakan pekerjaan Tuhan? Dengan apa kita melayani Tuhan? Dengan apa, saudara? Apakah dengan kekuatan kita? Apa dengan kemampuan kita? Saudara, kalau dengan kekuatan dan kemampuan kita, kita tidak akan kuat, kita tidak akan mampu. Apalagi ketika kita menghadapi sebuah tantangan, rintangan yang begitu besar. Apalagi ada di hadapan kita ada pekerjaan Allah yang besar. Apalagi yang sedang kita kerjakan sesuatu pekerjaan yang tidak mudah. Saudara, andalkan kekuatan roh. Saya terus percaya, kita akan melihat kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, jalan keluar dari Tuhan akan Tuhan berikan. Pemeliharaan penyediaannya akan Dia nyatakan, akan Dia tunjukkan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena bukan dengan kuat kita,
bukan dengan keperkasaan kita, tetapi dengan Roh Tuhan. Hari ini mari saudara, kita mau datang di hadapan Tuhan dan kita berkata, oh Tuhan, bukan dengan kuatku Tuhan, bukan dengan keperkasaanku, bukan dengan kemampuanku, tetapi dengan kekuatan Roh-Mu saya mampu, saya akan menghadapi segala sesuatu yang Tuhan percayakan, yang Tuhan izinkan untuk saya kerjakan, saya jalani di dalam kehidupan ini dengan kekuatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Haleluya. Bapa di sorga, Engkau memberkati kami semua. Engkau menolong kami semua saat ini. Mungkin saat ini kami sedang menghadapi sebuah pekerjaan yang besar. Ada sesuatu yang sedang kami kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Mari Tuhan menolong kami. Bukan dengan kuat kami Tuhan, bukan dengan gagah kami, bukan dengan keperkasaan kami, tetapi dengan kekuatan Roh-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami, dan Engkau akan memberikan pertolongan kepada kami. Kami serahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami, biarlah Tuhan yang menolong kami. Kami percaya bersama dengan Tuhan, bersama dengan Allah, kami mampu mengatasi segala sesuatu tantangan apapun. Bahkan kami akan menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati semua umat-Mu, berkati semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada, di dalam segala aspek kehidupan mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah oleh Tuhan kesehatan kita. Diberkatilah oleh Tuhan rumah tangga dan keluarga kita, anak-anak sampai kepada cucu kita. Diberkatilah oleh Tuhan usaha, pekerjaan, mata pencarian kita, apapun yang kita kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Diberi keberhasilan, keberuntungan oleh Tuhan. Dimanapun kita pergi dan berada, berkat Tuhan menyertai kita semua. Serta terimalah berkat anugerah kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, tuntunan dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara semuanya, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin.